Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 459 Hu Sueyao mendapat masalah. Apa yang kamu lihat? Ji Fei merasa ada yang tidak beres dan bertanya sambil tersenyum. Jiang Qing menarik Li Boyang, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kedua orang itu langsung memasuki ruangan. Sui Muhan menjemput Tong Tong dan hendak pergi ketika Hu Sueyao buru-buru menahannya. Saudari Sui, mohon tunggu saya sebentar. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari sofa dan berlari ke arah Ji Fei. Saudara Ji Fei, dengan wanita mana kamu pergi ke pegunungan liar? Apa maksudnya? Ji Fei bertanya dengan bingung. Hu Sueyao menghela nafas panjang. Ini parfum Chanel, baunya enak. Kepala Ji Fei terbentur saat dia mengingat apa yang telah dia lakukan untuk menghadapi Miki Oda. Dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Hu Sueyao, apa yang kamu, gadis kecil, ketahui? Aduh! Hu Sueyao berteriak, memandang Sui Muhan dengan tidak yakin dan berkata, saudari Sui, lihat sutra hitam yang tergantung di tubuhnya. Pihak lain pasti seorang wanita yang mengenakan stoking hitam. Cek, saudara Ji Fei, aku tidak menyadarinya. Seleramu sungguh luar biasa. Semakin banyak Ji Fei mendengarkan, semakin tebal garis hitam di kepalanya. Dan semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin marah. Apalagi saat aku melihat Li Ruoxi yang dari tadi diam dan berwajah muram, aku semakin terdiam. Jika Hu Sueyao melanjutkan, maka dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Hu Sueyao, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan mengusirmu. Saudari Ruoxi, lihatlah hati nurani saudara Ji Fei yang bersalah. Dia meneriaki saya dengan sangat kasar. Anda, Ji Fei langsung terpana oleh Hu Sueyao. Sudah cukup, Ji Fei, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Li Ruoxi merasa seperti kehilangan sesuatu. Apalagi saat melihat rambut hitam wanita di bahu Ji Fei, dia merasa semakin sedih. Ji Fei memelototi Hu Sueyao dengan tajam dan berpikir dalam hati, kamu gadis kecil yang menyebalkan, aku khawatir dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Ji Fei juga menyukai dan membenci sifat cemburu Li Ruoxi, dan merasa tidak berdaya. Apalagi yang bisa terjadi? Bukankah itu Oda Miki sialan itu? Dia mengejarku seperti hantu. Aku menangkapnya, menutup mulutnya dengan stoking, dan melemparkannya ke dalam lubang pohon. Ji Fei tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada Li Ruoxi secara langsung. Li Ruoxi mendengar bahwa itu adalah Miki Oda, dan berpikir untuk melihatnya tampak seperti dia akan membunuh Ji Fei di siang hari. Dia jelas menyukai Ji Fei. Larut malam ini, dia pergi untuk membunuh lagi, dan dia masih mengenakan stoking, yang kedengarannya agak membosankan. Namun, dia masih memahami Ji Fei, mengetahui bahwa Ji Fei tidak tahu tentang wanita itu. Saya merasa jauh lebih baik, Sueyao, wanita itu ingin membunuh kakakmu Ji Fei dan mengejarnya. Aku melihatnya saat dia diculik hari ini. Ji Fei memandang Li Ruoxi dengan penuh rasa terima kasih, sangat senang atas kepercayaannya. Namun, kakak Ji Fei, kamu pasti jatuh cinta dengan wanita itu. Kalau tidak kamu akan memberinya begitu banyak kesempatan hanya dengan mengangkat tangan untuk membunuh seseorang. Aku tidak percaya. Hu Sueyao mengetahui kekuatan Ji Fei yang sebenarnya, jadi dia berkata dengan sangat tidak senang. Li Ruoxi memandang Ji Fei dengan sensitif, dengan keraguan di matanya. Gigi Ji Fei gatal karena kebencian pada Hu Sueyao sekarang. Hu Sueyao, kemasi barang-barangmu.
aku akan mengantarmu kembali ke sekolah sekarang. Ah, Hu Sueyao berteriak, aku tidak akan kembali, lukaku belum sembuh, aku. Wuho, Hu Sueyao telah digendong oleh Ji Fei. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengabaikan perjuangan Hu Sueyao dan berjalan keluar. Tuan Ji, Sueyao hanya disengaja sesaat, jangan marah padanya. Sui Muhan dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Apa yang kamu sengaja lakukan? Kamu bukan anak kecil lagi. Kembalilah ke sekolah sekarang juga. Ji Fei Zhen pergi bersama Hu Sueyao. Ji Fei, jika kamu berani mengirim saudari Sueyao pergi, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Li Ruoxi berteriak dengan marah. Dia seorang pelajar, jadi dia harus belajar dengan giat. Ji Fei masih pergi tanpa menoleh ke belakang. Hu Sueyao berbaring telentang, meninju dan menendangnya, mencoba melawan, tetapi Ji Fei langsung melemparkannya ke dalam mobil, lalu mengencangkan sabuk pengamannya dan langsung pergi. Dahi, Sui Muhan dan Li Ruoxi saling memandang dengan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan di mata mereka. Apa yang terjadi dengan Ji Fei hari ini? Sangat marah, saudara Ji Fei, kamu adalah orang jahat terbesar. Kirimkan aku kembali secepatnya, atau aku akan berteriak bahwa kamu memperkosaku ketika aku segera tiba di sekolah. Diam, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menelepon ayahmu, Ji Fei berteriak dengan marah. Wakful, ketika Hu Sueyao melihat betapa kerasnya itu, dia segera mengubahnya menjadi lunak. Kemarahan Ji Fei langsung berkurang banyak dan dia menatap tajam ke arah Hu Sueyao. Jangan berpura-pura menyedihkan, kamu harus kembali ke kelas untukku, dan kamu harus belajar dengan giat, jika tidak lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Puff, Hu Sueyao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan duduk tegak. Saudara Ji Fei, bagaimana kalau kita mencari taman juga? Apa yang kamu lakukan di taman? Jaga aku. Lagi pula, kamu semua masih hijau sekarang, jadi mereka tidak akan meragukanmu. Ji Fei, dia benar-benar ingin mencekik gadis kecil ini sampai mati. Apa dia gila? Hu Sueyao menjulurkan lidahnya pada Ji Fei. Saudara Ji Fei, sejujurnya, sejak aku diselamatkan olehmu, aku bersumpah untuk menikahimu dalam hidup ini, dan aku berjanji padamu. Akui setengah kebenaran. Diam, aku punya istri, dan aku tidak suka wanita lain. Ji, Lihat, saat istrimu berubah menjadi wanita muda atau wanita tua, lihat apakah aku akan tetap muda dan cantik. Hu Sueyao mendengus dengan enggan. Ji Fei terlalu malas untuk memperhatikannya. Ketika dia datang ke sekolah, dia menemukan bahwa sekolah itu tutup dan dia tidak bisa masuk. Hu Sueyao bertepuk tangan dengan penuh semangat. Saudara Ji Fei, bagaimana kalau kita mencari kamar? Ji Fei mengangkat tangannya dan ingin menamparnya, tetapi ketika dia melihatnya menciutkan lehernya karena ketakutan dan terlihat menyedihkan, dia akhirnya menahannya. Berhentilah bermimpi. Mendengus. Kalau begitu, biarkan aku tidur di udara terbuka. Ji Fei juga sedikit khawatir dia tidak bisa mengambilnya kembali. Dia adalah pembuat onar, dan dia akan menjadi tamparan di wajahnya jika dia diambil kembali. Tiba-tiba, kemunculan Chen yang muncul di benaknya. Aku akan mencarikan tempat yang paling cocok untukmu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Ya. Saat ini, Chen Ya sedang duduk di depan meja dengan linglung. Dia baru saja membuka beberapa halaman buku medis tebal, dan gambaran Ji Fei yang melindunginya hari ini selalu muncul di benaknya. Terutama cara Ji Fei memukuli Wei Kuanming dan Tianna karena dia adalah pria sejati, dan dia bahkan lebih tersentuh. Sekarang hatiku dipenuhi dengan kepanikan dan bahkan harapan.
Tiba-tiba ponselnya berdering, membuatnya gemetar. Namun, saat aku melihat nama Ji Fei ditampilkan, mataku dipenuhi dengan keterkejutan. Ji Fei, apakah kamu mencariku? Babak 460, tangkap Chen Ya. Ji Fei mendengar kegembiraan Chen Ya, dan ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini, dia bersimpati dengan wanita ini. Guru Chen, ada sesuatu yang mengganggumu. Ketika Chen Ya mendengar Ji Fei memanggil gurunya, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Katamu, Hu Sueyao ingin kembali ke sekolah hari ini tetapi tidak bisa. Bolehkah aku menginap di tempatmu malam ini? Chen Ya tercengang ketika mendengar ini, tapi dia dengan cepat menjawab, "Oke, kirimkan saja ke sini. Saya di gedung 77 halaman keluarga guru. Saya akan menunggumu di bawah." Noi, Ji Fei juga ingin mengatakan bahwa Chen Ya telah menutup telepon. Ji Fei memandang Hu Sueyao. Aku akan mencari orang yang cocok untuk menjagamu kali ini. Mendengus, Hu Sueyao mendengus dingin dan menoleh untuk melihat Ji Fei. Sepertinya aku tidak yakin. Ji Fei mengabaikannya dan pergi menuju rumah keluarga. Chen Ya sangat senang ketika dia berpikir bahwa dia akan bertemu Ji Fei. Dia awalnya ingin berdandan, tetapi ketika dia memikirkannya, mungkin lebih baik bersikap natural. Jadi, aku mengenakan celana jeans dan kemeja sifon putih, mengikat rambutku dengan jepit rambut bermotif macan tutul, dan turun ke bawah dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna putih. Gaunnya sederhana, tapi ada sedikit aura. Saat kami turun, hari sudah gelap. Dia sedang melihat sekeliling ketika dia tiba-tiba melihat sebuah mobil putih melaju. Berpikir itu adalah mobil Ji Fei, dia menyapanya. Orang yang mengemudikan mobil itu melihat ke orang di sebelahnya dan bertanya, "Ruangan mana yang Anda temukan?" "Kamar 306, unit 3, gedung 77. Mencicit, karena perhatian pengemudi sedang terganggu, Chen Ya tiba-tiba muncul dan mengerem dengan cepat. Kopilot dipukul di kepala dan mengerang, "Bagaimana kabarmu mengemudi?" Dia berhenti di tengah kalimat dan melihat Chen Ya. "Aku pergi, bukankah ini Chen Ya?" Sopir itu mendongak dan berkata, "Ini benar-benar menyelamatkan masalah." Kedua orang itu dengan bersemangat mulai melepaskan sabuk pengaman mereka. Chen Ya tidak dapat melihat orang di dalam mobil dengan jelas karena cahayanya, jadi dia mengira itu adalah Ji Fei, jadi dia berjalan dengan mata tertutup. Dua orang di dalam mobil itu melompat keluar dan bergegas dari kiri dan kanan. Ketika Chen Ya mendengar ada yang tidak beres dengan suaranya, dia segera melihat sekeliling dan segera melihat bahwa kedua orang itu bukanlah Ji Fei. "Jangan pergi," salah satu dari mereka sudah melangkah maju saat dia berbicara. Chen Ya menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya, "Siapa kamu?" "Penculikmu." Yang satu lagi sudah menyayat leher Chen Ya dengan pisaunya. Chen Ya perlahan tergelincir, pria itu dengan cepat mendukungnya, dan mereka berdua membawa Chen Ya ke dalam mobil. Karena tergesa-gesa, salah satu sepatu hak tinggi Chen Ya jatuh, dan jepit rambutnya jatuh ke tanah tanpa diketahui. Mobil itu pergi dengan cepat. Saat mereka pergi, Ji Fei melaju. Namun, dia tidak melihat Chen Ya di bawah dan hanya tertegun. Menurut pemahamannya tentang Chen Ya pasti akan datang lebih awal dan menunggunya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Chen Ya. Begitu telepon berdering, dia menutup telepon. Ji Fei merasa tidak nyaman untuk berganti pakaian, jadi dia tidak terus menelepon, tetapi menunggu. 3 menit berlalu dalam sekejap mata, tapi Chen Ya masih belum turun. Dan Ji Fei merasa ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Ya lagi.
tetapi ponselnya sudah dimatikan. Mendesis, Ji Fei mengerutkan kening, membuka pintu dan keluar dari mobil. Klik, terdengar suara retakan tajam di bawah kaki. Saya tertegun sejenak, lalu segera membungkuk untuk mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah jepit rambut bermotif macan tutul. Ji Fei merasa baunya familiar, jadi dia buru-buru mengambilnya dan menempelkannya ke hidungnya dan menciumnya, dan segera menilai bahwa itu milik Chen Ya. Hu Sueyao tidak tahu dan mengerutkan bibirnya. Saya suka stalking, dan sekarang saya bisa mencium setiap jepit rambut yang saya ambil. Mungkinkah kamu menjadi gila karena tidak bisa berhubungan seks dengan Sister Ruosi? Diam, mata Ji Fei menunjukkan kesungguhan dan dia dengan cepat menyalakan senter ponselnya dan segera melihat sepatu hak tinggi berwarna putih di tanah. Dia berjalan mendekat dan mengambilnya. Kali ini dia tidak mencium baunya, jadi dia yakin itu milik Chen Ya. Jantungku berdetak kencang, dan aku segera berlari kembali ke mobil, mengeluarkan ponselku yang jarang digunakan, mengklik untuk masuk ke sistem, dan membuka sistem pengawasan yang dipasang oleh Qi Yuan, tapi sepertinya sedang bergerak. Chen Ya diculik, Ji Fei langsung menyalakan mobil, memutar kemudi secara tiba-tiba, dan melaju dengan cepat. Setelah mengejarnya beberapa saat di jalan, dia menemukan bahwa sasarannya adalah kota Ningjiang. Wajah Ji Fei menunjukkan kesungguhan. Balikan mobil lagi dan langsung menuju ke Taman Longxiang. Hu Sueyao menjadi lebih jujur sejak dia mendengar berita penculikan Chen Ya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia diculik, tapi dia sangat sensitif terhadap kata penculikan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ji Fei pulang dan melihat Li Ruosi dan Sui Muhan masih terjaga. Dorong Hu Sueyao ke dalam kamar. Kalian semua diam dan jangan berkeliaran. Tanpa penjelasan, dia berbalik dan pergi. Dalam perjalanan, saya menelepon Feng Huang dan memintanya mengirim seseorang untuk melindungi Taman Longxiang. Mobil Ji Fei melaju kencang di sepanjang jalan raya. 1 jam kemudian, mobil Ji Fei sudah dekat dengan mobil yang menculik Chen Ya. Ji Fei menghela nafas panjang dan awalnya ingin bergegas maju untuk menyelamatkan orang secara langsung. Pada akhirnya, dia tidak ragu-ragu, dia ingin mencari tahu siapa yang menculik Chen Ya. Ikuti saja dia dengan santai, di dalam mobil penculik. Saat ini, kopilot di dalam mobil merasa sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia menjalankan misi, dan dia tidak menyangka misi itu akan selesai dengan lancar. Saudara Xiang, apakah Anda ingin menelepon agar Saudara Feng tahu bahwa kita telah berhasil? Ding Xiang berpikir sejenak dan berkata, Zhang Long, kamu benar. Mari kita menelepon terlebih dahulu untuk mengetahui apa maksud Saudara Feng. Jika dia ingin gadis ini dibunuh secara langsung, kami akan membunuhnya setelah mengkliknya. Hahaha, Saudara Xiang benar-benar berbicara dalam hati saya. Saat saya memeluknya tadi, perasaannya begitu indah hingga saya hampir mabuk. Zhang Long tertawa cabul, Ding Xiang memutar nomor telepon, dan tawa lembut pria dan wanita terdengar dari telepon. Ding Xiang, apakah kamu sudah selesai menelepon? Suara kasar seorang pria datang dari dalam. Ding Xiang menjawab dengan hati-hati, sudah berakhir, kami ingin bertanya pada Saudara Feng bagaimana cara menangani wanita ini. Bagaimana cara menghadapinya? Lihat saja dan atasi. Aku tidak peduli dengan wanita seperti ini. Bagus, keduanya menutup telepon dengan penuh semangat. Setelah menutup telepon, seorang pria berjanggut berbulu menggerakkan wajah bulatnya 2 kali dan berkata, bajingan ini lelah melakukan apapun. Tidak ada seorang pun yang mampu seperti Saudara Feng. Wanita menawan itu terkikik dan menjilat di sampingnya. Hahaha.
Dalam bidang apa aku kuat? Saudara Feng mempunyai senyum cabul di wajahnya dan suaranya penuh ambiguitas. Kuat di mana-mana, kuat di mana-mana. Wanita-wanita lain segera bergegas untuk berbicara. Didi, saudara Feng baru saja hendak tertawa ketika ponselnya berdering. Dia menjawab panggilan itu bahkan tanpa melihatnya dan bertanya dengan sedih, siapa itu? Apakah kamu menangkap Chen-nya? Terdengar suara feminin seorang pria dari dalam. Saudara Tang, saya telah menangkapnya dan menanganinya. Omong kosong. Kirimkan padaku. Saudara Feng terkejut, oke. Saya akan segera memberitahu Anda. Lakukan panggilan cepat. Bersambung.